kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, kelompok A2 dengan fasilitator kami Kakak Yohanes Arianto Andani, pengajar praktik Kakak Linda Marianti, dan saya sendiri Nirla Kumala, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, bertugas di SD Negeri 4 Sumbawa. Bersama rekan saya Amriawati SPD, tempat bertugas di SMP Negeri 1. kemudian rekan saya Triana SPD, bertugas di SMP Negeri 2 Lapi. dan yang paling gagah sendiri. Saya Idil Hari, bertugas di SMA Negeri 1 Tan. Ya, pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kegiatan kita kali ini akan kita bagi menjadi 4 sesi. Karena kami di sini berempat ya, jadi ada 4 sesi. Ada yang akan bertugas sebagai observer, kemudian sebagai coach dan sebagai coaching. Bagaimana kelanjutan kegiatan kita? Saksikan terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Nirla. Waalaikumsalam Kakak Idil. Baik Kak Nirla, kita hari ini akan mencoba kegiatan coaching dan pada kesempatan ini saya sebagai observernya dan nanti Kak Nirla sebagai coachnya. Nah untuk hari ini untuk jadi coachnya nanti siapa Kak? Kuncinya hari ini ada Kakak Fit. Oh ada Kak Fit. Iya. Baiklah. Kegiatan kita akan kita rekam sepenuhnya sampai terakhir sampai kegiatan terakhir pasca dari observasi yang saya lakukan. Apakah nanti saya juga bisa menguploadnya di YouTube? Oke, silakan Kak. Oh boleh. Nggak ada Baiklah. masalah. Terima kasih Kak ya. Oke. Ya kita langsung aja prosesnya Kak ya. Untuk kegiatan coaching hari ini kira-kira persiapan Kak Nirla apa? Ya. Jadi hari ini tuh Kak, untuk melakukan percakapan coaching, saya sudah mempersiapkan diri, present saya ya. Ingin bisa hadir sepenuhnya di hadapan coaching. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Kak, berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi pada diri coaching saya nanti. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan oleh coaching saya Kak. Baik Kak, itu ada 3 kompetensi yang sudah disiapkan. Itu Iya. adalah hadir sepenuhnya, mendengarkan, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang mau dikembangkan apa Kak? Yang pengen dikembangkan sih mengajukan pertanyaan berbobot nih Kak Ide yang sesuai dengan alur Tirta. Jadi mau dikembangkan itu adalah pertanyaan berbobot sesuai alur Tirta ya. Benar. Oke, baiklah. Dan nanti kira-kira yang dari proses kan ada alur Tirta dan sebagainya, yang kira-kira khusus yang mau saya observasi atau mau saya lihat kira-kira yang bagian mana Kak? Ya, jadi saya ingin minta tolongnya sama Kak Ide sebagai Iya. observer untuk bisa mengamati, kemudian mencatat kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, dalam menemukan kata kunci, apakah sudah sesuai belum dengan apa yang disampaikan oleh coach saya nanti. Karena terus terang saja, salah satu kesulitan saya nih Kakak ya sebagai seorang coach adalah menemukan kata kunci dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur Tirta Kak. Itu yang masih kurang, yang saya rasakan ingin saya kembangkan lebih jauh lagi. Baik. Jadi itu kayak yang mau saya akan amati nanti secara khusus ya, dan Iya. selain yang lainnya akan saya amati juga adalah kemampuan bagaimana menanyakan pertanyaan berbobot dengan bagaimana munculkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang dikemukakan oleh coach. Nah dari segala itu ini kan tujuan kita nanti dari coaching yang dilakukan, kira-kira indikator itu bisa terlihat atau saya bisa melihatnya kira-kira apa indikatornya? Ya, yang pertama yang sesuai dengan alur Tirta tentunya Kak ya. Yang pertama tentunya saya bisa menjelaskan ya, saya bisa menentukan tujuan dari coaching itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti saya bisa mengidentifikasi masalah dari coaching itu. Kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang nantinya akan melahirkan rencana aksi dari coaching saya. Kemudian yang keempat nanti tentunya saya mampu mengarahkan coaching saya untuk menemukan bagaimana sih tanggung jawabnya dia terhadap apa yang ingin dia lakukan, terhadap rencana aksinya itu Kak. Iya.
Baik Kak, berarti nanti itu ya yang secara khusus akan saya amati dan yang lainnya juga pasti akan saya amati dan nanti kita akan diskusikan kembali bagaimana hasil dari kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan berjalan lancar Kak ya. Amin. Mungkin untuk ininya cukup, nanti kita berbincang lagi Kak ya. Baik, Kak. Baik Kak Nirla. Oke Kak Terima kasih. Idil, sama-sama. Assalamualaikum Kak Nila. Waalaikumsalam Kak Fit. Gimana nih kabarnya Kak Fit? Gimana ya Kak? Ada apa ya? Ada permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Kak. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini saya ingin minta bantuan sama Kak Nila. Oke. Ya kurang baik sekarang keadaan saya Kak. Gimana nih Kak Fit? Ya, jadi kemarin pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu, saya melihat banyak sekali siswa itu yang kurang aktif di dalam pembelajaran. Dan banyak dari siswa saya hampir 50% itu yang tidak mengerjakan tugas Kak. Jadi saya merasa saya merasa bingung bagaimana sih caranya agar di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu siswa itu bisa menjadi lebih aktif, terus juga banyak siswa yang mengerjakan tugas. Jadi itu permasalahan saya di kelas. Oke baik. Jadi Kakak Fit ini lagi galau nih sekarang ya. Iya Kak. Galau badai nih. Iya Kak. Ya, ada siswa yang kurang aktif, ya mungkin tiduran aja di kelas. Kemudian 50%-nya tidak mengerjakan tugas ya. Sampai Kakak Fit bingung ya sebagai gurunya ya. Iya. Oke, baik. Nah, Kakak Fit dari permasalahannya Kakak Fit ini, siswa yang kurang aktif menurut Kakak Fit yang seperti apa sih Kakak Fit? Yang aktifnya seperti apa sih Kakak Fit? Ya. Jadi kalau yang aktifnya itu pada saat misalnya saya mengajukan pertanyaan, dia itu menjawab setiap pertanyaan yang saya tanyakan. Yang kedua itu pada saat saya memberikan tugas, jadi hampir semua tugas seperti latihan, PR. Jadi siswa yang aktif tersebut selalu mengerjakan. Tapi di sisi lain ada beberapa siswa itu yang cenderung enggan untuk mau mengerjakan tugasnya. Biasanya dia di dalam kelas itu mengganggu temannya. Pokoknya segala hal yang dia lakukan tidak mengerjakan tugas. Jadi saya bingung tuh Kak, bagaimana sih agar mereka itu bisa aktif di dalam pembelajaran di kelas. Iya. Jadi seperti itu ya Kakak Fit. Iya Ya? Kak. Nah, Kakak Fit menurut Kakak Fit nih, dari kalau kita kasih skor ya 1 sampai 10 nih Kakak Fit. Siswanya Kakak Fit yang tidak aktif ini 1 sampai 10 skornya berapa nih Kakak Fit? Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 itu kayaknya di posisi 6 Kak. 6 ya. Iya. Oke. Nah, nanti setelah coaching ini harapannya Kak Fit nanti dari 6 naik ke berapa nih Kak Fit? Kalau bisa ke 8 lah Kak. Ya, 8 ya? 7 atau 8 ya. Karena kalau misalnya segala sesuatu itu kan pasti butuh proses ya kan Kak. Jadi tidak mungkin sekali kita melakukan tindakan terus langsung mencapai nilai yang skor yang maksimal kan. Jadi saya berharap walaupun tidak bisa mencapai angka 10 ya 8 lah. Target saya itu bisa mencapai 8. Oke. 8 ya Kak Fit ya? Ya. Ya. Nah, untuk mencapai 8 ini Kak Fit, kira-kira apa nih yang bisa Kak Fit lakukan untuk mencapai 8 ini? Ya, jadi yang mungkin saya lakukan, jadi untuk membuat siswa itu aktif di dalam pembelajaran, tentunya saya biasa berencana ini pada saat jam pertama itu melakukan ice breaking, ya. Jadi agar siswa itu bisa awalnya itu termotivasi untuk belajar. Nah, jadi yang kedua itu mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, karena kan rata-rata karakter dari siswa, potensi siswa, minat siswa itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mereka itu bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemauannya mereka. Jadi saya berharap dengan saya menerapkan itu terjadi perubahan di dalam diri siswa saya. Oke. Apalagi nih Kak Fit? Ya, selain yang dua ini Kak Fit? Ya, tentunya juga saya bisa misalnya melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton saja di dalam kelas. Jadi saya ajak siswa itu bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Oke, baik. Jadi usaha-usaha Kakak Fit nih ya agar bisa siswanya dari 6 ke 8 nih. Satu, Kakak Fit akan melakukan ice breaking.
kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengajak anak-anaknya belajar dari di luar kelas ya Kak Fit, ya betul ya? Iya Kak. Oke, nah dari 3 ini Kak Fit, yang mana yang paling ingin Kak Fit lakukan dulu? Ya. Jadi yang paling ingin saya lakukan itu adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang paling ingin saya terapkan. Karena kalau saya melihat kan siswa itu punya karakter, punya minat yang berbeda-beda. Jadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, siswa itu bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Jadi saya berharap dengan saya menerapkan pembelajaran itu, potensi dan minat siswa saya itu bisa meningkat Kak. Jadi mereka itu bisa lebih aktif di dalam pembelajaran. Jadi itu yang saya harapkan. Kalau tujuan utama saya itu, jadi yang menjadi fokus pertama saya itu adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu Kak. Oke, baik. Jadi gimana nih Kak Fit? Kira-kira kapan nih Kak Fit mau laksanakan ini Kak Fit? Karena besok ada jam saya di kelas, jadi kebetulan masuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi besok akan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Kak. Oke, baik. Nah persiapannya Kak Fit sendiri untuk ke pembelajaran berdiferensiasi ini Kak, apa aja Kak? Ya, tentunya yang pertama kan kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu ya kan Kak. Ya, jadi kita melakukan pemetaan itu pertama kan dari kesiapan belajarnya siswa, terus kemudian dari profil lingkungan belajarnya, dari minatnya. Jadi itu yang harus kita persiapkan pertama kali kan. Setelah itu tentunya juga kita menyiapkan perangkat, jadi perangkat pembelajaran atau ERPP sesuai dengan ERPP berdiferensiasi. Seperti itu Kak. Ya. Oke Kak Fit. Nah Kak Fit, apa nih kesimpulan yang bisa Kak Fit petik dari percakapan kita hari ini? Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari percakapan kita hari ini bahwa kalau kita ingin membuat siswa kita itu menjadi aktif, tentunya kita sebagai guru itu harus bisa melakukan berbagai metode, harus menggunakan berbagai metode di dalam kelas, di dalam pembelajaran di kelas, agar siswa itu bisa lebih aktif. Nah, misalnya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian misalnya dengan agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu tidak monoton, kita sesekali mengajak siswa itu belajar dari lingkungannya atau lingkungan kontekstualnya, seperti itu Kak. Ya. Oke Kak Fit. Baik Kak Fit, karena waktu kita nih 10 menit tadi ya? Iya Kak. Ya, sudah selesai kayaknya nih pembicaraan kita nih Kak Fit. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Kak Fit ya. Justru saya berterima kasih nih sama Kak Nila. Dengan saya saya bertemu dengan Kak Nila, saya berkonsultasi, saya berbagi keluh kesah. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Nila. Oke. Baik Kak Fit ya? Iya Kak. Oke, sampai ketemu lagi Kak Fit ya. Karena saya nanti penasaran juga nih Kak Fit. Kira-kira apa sih hasilnya dari pembelajaran yang sudah Kak Fit laksanakan nanti ya? Iya. Boleh kita mungkin ketemu nanti setelah liburan ini ya? Iya Kak. Ini kan sudah masuk akhir semester nih. Iya Kak. Mungkin semester depan boleh kita ketemu lagi Kak Fit ya? Siap. Oke, terima kasih Kak Fit ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Salam. Halo Kak Nirlah. Hai Kak Idil. Tadi saya sudah melihat bagaimana proses dari coaching yang dilakukan. Bagaimana perasaannya Kak Nirlah? Lega. Lega, ya. Iya. Rasanya lega Kak. Oke, baiklah. Tadi karena prosesnya sudah berjalan, kira-kira sebelum saya menyampaikan apa yang saya observasi tadi, apa kira-kira yang sudah tercapai dari tujuan kompetensi yang Kak Nirla inginkan tadi gitu. Misalnya kan yang pinginnya itu adalah kemampuan untuk pertanyaan berbobot dan bagaimana menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci dan sebagainya. Kira-kira tujuannya udah tercapai atau bagaimana Kak? Ya, yang saya rasa sih Kakak ya, pada saat saya lakukan percakapan coaching tadi, saya sudah mengajukan pertanyaan dengan terarah Kak, sesuai dengan alur Tirta seperti yang ingin saya kembangkan ya. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi kunci saya ya, sehingga dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Gitu ya. Ya memang dari yang saya terlihat benar sekali sih. Jadi izinkan saya Kak Nirlaya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan. Ya, silakan Kak. Memang benar itu apa yang disampaikan oleh Kak Nirlaya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Dari mana tadi tujuannya itu dari coaching itu mau menyelesaikan masalah apa, tanyakan pada coachingnya, dan selanjutnya identifikasi masalahnya sampai menentukan skor dari permasalahannya itu sudah sampai mana, terus
rencana aksi tadi kan Kuci menyampaikan bahwa skornya itu di 6 mau dikembangkan ke 8, itu rencananya pengembangan sampai pada apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah agar nyampe nilai skor 8 itu sampai pada akhirnya tadi kan Nirla juga bagus sekali sebelum mengakhiri gitu coachingnya itu sempat menanyakan kembali, memastikan kembali apa yang mau dilakukan oleh coach agar proses tadi itu ada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai dari proses coaching itu. Jadi itu sih dari saya kan Nirla, observasi yang saya lakukan sejauh ini sudah bagus, kompetensi dari sebagai coaching juga sudah tercapai. Dan selanjutnya mungkin kan Nirla ini sih kedepannya ketika ada kegiatan coaching kira-kira apa sih yang mau dikembangkan, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan selain kemampuan menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, kemampuannya tentunya ya dari kesemuanya kompetensi seorang coach ini masih ingin saya kembangkan lebih jauh lagi Kakak Ideal. Ya, karena ini saya merasa masih sangat kurang di semuanya ini Kakak. Baik kadang-kadang juga di presence-nya itu saya nggak bisa hadir seutuhnya ya, pikiran masih kemana-mana. Jadi ini mungkin diperlukan latihan terus ya, nggak bisa sekali 2 kali tapi harus berkelanjutan Kak. Bagus kan Nila ya, nanti kita belajar bersama gitu. Yeah. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita mendapatkan manfaatnya dan kita bisa belajar jauh lebih baik lagi ke depannya, dan kita mungkin bisa ketemu di lain waktu lagi, kita ngobrol yang lebih keadaan lebih nyaman lagi. Yeah. Oke? Saya akan sangat senang sekali. Oke, itu aja kan Nila. Terima kasih ya. Terima kasih Kakak Idil ya. Assalamualaikum. Salam.